Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Juwinda. Kali ini saya akan membahas mengenai materi peluang kejadian majemuk yang merupakan materi matematika kelas 12 SMA. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kejadian majemuk. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kejadian majemuk adalah dua atau lebih kejadian yang terjadi secara bersamaan. Notasi gabungan dua kejadian yaitu A gabung B. Notasi gabungan tiga kejadian yaitu A gabung B gabung C. Notasi irisan dua kejadian A irisan B. Notasi irisan tiga kejadian A irisan B irisan C. Jadi, dapat dilihat bahwa untuk notasi gabungan itu simbolnya seperti huruf U ya. Sedangkan untuk notasi irisan itu simbolnya seperti huruf N. Contoh, Ardi memiliki sebuah wadah yang berisi bola, terdiri dari bola putih, bola merah, dan bola hijau. Tentukan kejadian yang mungkin terjadi pada pengambilan dua bola dalam wadah tersebut. Misal, P adalah kejadian terambilnya bola putih, Q adalah kejadian terambilnya bola merah, dan R kejadian terambilnya bola hijau. Penyelesaiannya di sini ada yang pertama yaitu kejadian 1. Kejadian terambilnya bola putih dan merah dinotasikan P irisan Q. Kejadian yang kedua yaitu kejadian terambilnya bola putih dan hijau dinotasikan P irisan R. Dan kejadian yang ketiga yaitu kejadian terambilnya bola merah dan hijau dinotasikan Q irisan R. Nah, dari kejadian ini kita dapat lihat bahwa ada kata dan, maka menggunakan simbol irisan. Contohnya, perpustakaan sekolah memiliki koleksi dua jenis buku, yaitu buku pelajaran dan buku bacaan. Setiap siswa diperbolehkan paling banyak meminjam 2 buku. Kusuma akan meminjam buku di perpustakaan sekolah. Tentukan kejadian majemuk yang mungkin terjadi. Nah, dari soal ini, kita dapat menggarisbawahi bahwa perpustakaan memperbolehkan siswa paling banyak meminjam 2 buku. Jadi ada 2 kemungkinan ya, yaitu siswa meminjam salah satu buku atau siswa meminjam kedua buku. Kita misalkan terlebih dahulu, U adalah kejadian meminjam buku pelajaran, V adalah kejadian meminjam buku bacaan. Penyelesaiannya, jadi ada 2 kemungkinan atau 2 kejadian ya. Yang pertama itu, kejadian Kusuma meminjam buku belajar atau buku bacaan. Jadi salah satu buku ya, dinotasikan U gabung V. Untuk kejadian yang kedua, yaitu kejadian Kusuma meminjam buku belajar dan buku bacaan, berarti 2 buku, dinotasikan U irisan V. Nah, dari 2 kejadian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa ada kata atau, berarti menggunakan gabungan. Kemudian, jika ada kata dan, maka menggunakan irisan. Ada cara gampangnya nih.
Untuk kata atau itu ujung hurufnya U kan? Berarti kita mencari simbol yang menyerupai huruf U, yaitu gabungan. Nah, untuk kata dan juga di huruf terakhirnya itu ada huruf N. Kita cari simbol yang menyerupai huruf N, yaitu irisan. Untuk materi kejadian majemuk itu kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu peluang saling lepas, bagian kedua yaitu peluang saling bebas, dan yang ketiga yaitu peluang bersyarat. Bagian yang pertama yaitu peluang saling lepas. Peluang saling lepas adalah peluang 2 atau lebih kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti Rima sedang pergi ke sekolah. Rima sedang ada di sekolah. Kejadian pertama ya, Rima sedang ada di sekolah. Kejadian kedua, Rima tidur di rumah. Nah, 2 kejadian ini tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Artinya, Rima tidak mungkin ada di sekolah dan tidur di rumah, melainkan Rima itu ada di sekolah atau Rima tidur di rumah. Jadi, kejadian Rima itu merupakan kejadian saling lepas. Nah, simbolnya yaitu peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Contohnya, 2 dadu dilemparkan 1 kali secara bersamaan. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 7. Berarti ini merupakan peluang saling lepas ya, karena muncul mata dadu berjumlah 5 tidak mungkin bersamaan dengan munculnya mata dadu berjumlah 7. Di sini juga ada kata atau, berarti menggunakan gabungan ya. Kita misalkan terlebih dahulu, A adalah kejadian muncul mata dadu yang berjumlah 5, B adalah kejadian muncul mata dadu yang berjumlah 7. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kejadian ini merupakan kejadian saling lepas, karena munculnya mata dadu berjumlah 5 tidak mungkin bersamaan dengan munculnya mata dadu berjumlah 7. Peluang dari kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5 atau mata dadu berjumlah 7 didapat dengan cara yang pertama kita lihat dulu banyaknya sampel keseluruhan. NS sama dengan 36. Didapat dari mana? Yaitu mata dadu itu kan berjumlah 6. Mata dadu itu ada 6 kan? Kemudian 2 dadu dilemparkan, berarti 6 kuadrat sama dengan 36. Sampel dari mata dadu yang berjumlah 5, A sama dengan 1,4, 2,3, 3,2, 4,1. 1 ditambah 4 jumlahnya 5 kan? 2 ditambah 3 juga 5. 3 ditambah 2 juga 5, 4 ditambah 1 juga 5. Jadi banyaknya mata dadu yang berjumlah 5, Na sama dengan 4. Kemudian kita lihat sampel dari mata dadu yang berjumlah 7. B sama dengan 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Jadi banyaknya sampel mata dadu yang berjumlah 7, NB sama dengan 6. Kita masukkan rumus peluang kejadian saling lepas, yaitu peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A itu 4/36 ditambah peluang B 6/36 sama dengan 10/36. Kita sederhanakan menjadi 5/18. Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 7 yaitu 5/18. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu peluang saling bebas.
Peluang saling bebas adalah peluang dua atau lebih kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Misalnya, hujan di daerah A tidak mempengaruhi kegiatan yang ada di daerah B. Itu contohnya ya. Rumus dari peluang saling bebas yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi peluang saling bebas ini menggunakan irisan. Contohnya, sebuah dadu dan sebuah koin dilantunkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu genap pada dadu dan munculnya gambar pada koin? Kita misalkan terlebih dahulu. P adalah kejadian muncul mata dadu genap pada dadu. Q adalah kejadian muncul gambar pada koin. Nah, kejadian ini merupakan kejadian saling bebas. Mengapa? Karena munculnya mata dadu genap pada dadu tidak mempengaruhi kejadian munculnya gambar pada koin. Jadi kedua kejadian ini tidak saling mempengaruhi. Peluang dari kejadian munculnya mata dadu genap pada dadu dan gambar pada koin didapat dengan cara kita lihat dulu banyaknya sampel keseluruhan. NS sama dengan 12. Didapat dari mana? Jadi jumlah mata dadu kan 6. Dikali pada koin itu ada angka, ada gambar, berarti 2 ya. 6 dikali 2 sama dengan 12. Sampel dari munculnya mata dadu genap pada dadu yaitu P sama dengan 2 angka, 2 gambar, 4 angka, 4 gambar, 6 angka, 6 gambar. Jadi banyaknya sampel munculnya mata dadu genap pada dadu NP sama dengan 6. Sampel dari munculnya gambar pada koin Q sama dengan 1 gambar, 1 berarti koin mata dadunya muncul angka 1, koinnya muncul gambar, dan seterusnya ya. 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar, 5 gambar, dan 6 gambar. Jadi banyaknya sampel muncul gambar G pada koin NG sama dengan 6. Kita masukkan rumus peluang saling bebas, yaitu peluang P irisan Q sama dengan peluang P dikali peluang Q. Peluang P tadi 6/12 dikali 6/12 sama dengan 1/2 dikali 1/2, yaitu 1/4. Jadi peluang munculnya mata dadu genap P pada dadu dan muncul gambar G pada koin pelantunan sebanyak 1 kali secara bersamaan, yaitu 1/4. Oke, kita lanjut untuk bagian yang ketiga, yaitu peluang bersyarat. Peluang saling bersyarat adalah peluang dua kejadian yang saling bergantung. Apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Notasinya yaitu peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya ya. Sebuah kartu diambil dari satu set remi. Berapa peluang bahwa kartu yang terambil lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10 yang berwarna merah? Kita misalkan terlebih dahulu. C adalah kejadian terambilnya kartu yang berwarna merah. D adalah kejadian terambilnya kartu yang lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10. Nah, untuk soal yang ini kita pasti menggunakan rumus peluang kejadian bersyarat. Karena kita lihat ya di soal, dia menanyakan peluang kartu yang terambil lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10 yang berwarna merah. Jadi, syarat bahwa kita mengambil
kartu yang lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10 itu harus berwarna merah. Nah, kita gunakan rumus peluang kejadian bersyarat, yaitu peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Karena di soal itu ditanyakan peluang kartu yang terambil lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10 yang berwarna merah. Berarti peluang C irisan D sama dengan peluang C dikali peluang D dengan syarat C. Kita lihat terlebih dahulu untuk peluang C. Peluang C itu adalah kejadian terambilnya kartu yang berwarna merah. Kita ingat ya bahwa kartu remi itu terdiri dari 4 bagian, yaitu kartu hati yang berwarna merah, kartu lupis yang berwarna merah, kartu sekop yang berwarna hitam, dan kartu keriting yang berwarna hitam. Masing-masing bagian kartu ini terdiri dari 13 kartu. Berarti kartu yang berwarna merah ada 13 dikali 2 sama dengan 26. Per jumlah keseluruhan kartu jadinya 13 dikali 4, 52. Jadi peluang C sama dengan 26 per 52. Dikali peluang D dengan syarat C. Berarti peluang kartu terambilnya kartu yang lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10. Lebih besar dari 2 berarti dimulai dari 3 dan lebih kecil dari 10. Berarti sampai ke 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 7 ya. Nah, kita lihat syaratnya itu kartunya harus berwarna merah. Kan di remi ada 2 yang berwarna merah, hati dengan lupis, berarti 7 dikali 2 sama dengan 14 per jumlah kartu yang berwarna merah yaitu 26. Jadinya 26 per 52 dikali 14 per 26. 26-nya kita coret menjadi 14 per 52, kita sederhanakan menjadi 7 per 26. Jadi peluang kartu yang terambil lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 10 yang berwarna merah yaitu 7 per 26. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kali ini kita membahas mengenai peluang kejadian majemuk. Ada 3, yaitu peluang saling lepas dinotasikan dengan peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kemudian peluang saling bebas dinotasikan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Dan yang terakhir yaitu peluang bersyarat. Dinotasikan peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A irisan B per peluang B. Oke, terima kasih semuanya. Dan semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat dalam belajar. Meskipun saat ini kita masih pandemi ya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.